Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur, ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dulur-dulur ya yang saat ini menyimak video saya juga dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpahan rezeki dan berkah. Demikian. Ini dulur-dulur, di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang burung lomba seperti biasanya ya, yang berkenaan dengan umur. Itu demikian. Yang berkenaan dengan umur perkutut, yang berkenaan dengan umur gacoan gitu ya. Nah, ini saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan ke saya itu ya, bahwa umur itu kayaknya masih penasaran ya bagi sebagian orang. Dia menanyakan karena banyak yang bilang, memang saya itu sering dengar ya, burung ini sudah layak untuk dilombakan karena umurnya juga sudah memang benar-benar sudah umur ini ya. Itu begitu. Ini burung sudah umur, ini sudah layak untuk dilombakan. Itu begitu. Nah, karena sebagian banyak yang mengatakan demikian, nah maka bagi mereka yang lainnya yang mendengarkan ini, yang masih belum berpengalaman istilahnya ya, atau ingin yang masih belum menjelajah tentang menyelami macam-macam perkutut. Nah, ini dengan penjelasan demikian ini masih bertanya-tanya. Sehingga misalnya begini, apakah benar burung itu untuk lomba itu harus benar-benar yang benar-benar sudah berumur, bahkan makin tua makin oke. Itu demikian ya. Jawabannya bagaimana yang berkenaan dengan ini? Baik, nanti saya akan mengulasnya. Dan sebelumnya saya ingatkan ya, bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, beri like, beri komen untuk penjelasan saya ini, mungkin agar lebih jelas lagi. Jangan lupa ya, jadi dibantu dukung dengan subscribe, komen, dan membagikan kepada teman-teman. Itu begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi memang ini sesuatu yang pokok ya, memang sesuatu yang pokok. Saya kira yang menyampaikan bahwa perkutut itu harus berumur, harus siap lomba, itu harus sudah berumur, itu begitu. Kalau menyampaikan demikian, saya kira tidak terlalu keliru ya, tidak terlalu keliru. Hanya saja yang menyimak ini, apakah sudah istilahnya sudah senior dalam perkutut ataukah masih belum, itu demikian ya. Bagi yang tentu saja masih sifatnya perlu terus menambah ilmu, ini bisa mengartikannya ini bisa kurang tepat dulur-dulur ya. Itu begitu. Nah, karena itu perlu kita tentukan jawabnya. Sebetulnya untuk burung lomba yang bagus itu yang sedang faktor-faktornya itu usia berapa? Pertanyaan kita, apakah semakin tua semakin oke faktornya? Itu begitu. Nah, jawaban terhadap pertanyaan ini saya ulaskan, saya ulas ya, berdasarkan apa yang saya ketahui
uh, di mana saya banyak bergaul dengan para senior-senior itu ya. Nah, itu kira-kira demikian dulur ya jawabnya ya. Jadi sebenarnya tidak ya. Jawabnya tidak. Jadi kalau dikatakan semakin tua umurnya perkutut ini maka faktornya semakin oke untuk lomba itu bakal menjanjikan untuk juara itu begitu. Nah itu saya kira malah informasi ini kurang tepat ya itu begitu. Jadi suatu misal perkutut itu sudah melewati masa oke-nya ya, sudah malah menuju ke tua, itu malah berkurang itu faktornya. Itu begitu. Tanda-tandanya bagaimana umur yang sudah tua tapi sudah tidak layak untuk lomba, di mana faktornya itu ya sudah kemungkinan besar untuk menurun ya. Nah, itu bisa terlihat dari beberapa ciri ya. Nah, antara lain itu misalnya untuk sayap ya. Sayap itu sudah banyak kelewat turun gitu ya. Kalau agak turun karena ciri khasnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah turunnya karena memang kelewat tua, itu bisa terlihat. Nah itu biasanya juga faktornya sudah menurun. Itu begitu. Jadi kalau dia tuh bisa gacor, itu mungkin gacor di rumah. Atau kadang-kadang di gantangan itu gacornya karena ada sifat dari korsletnya itu ya itu begitu. Tetapi dalam memandang lawan ini sudah agak menurun faktornya. Jadi kalaupun dia itu diikutkan lomba, nah itu bisa saja, tetapi sebetulnya sudah lewat. Dia harusnya sudah pada masa lalu-lalunya itu yang ditandingkan. Nah itu begitu. Jadi tandanya burung yang sudah faktornya menurun, kelewat tua itu antara lain sayapnya sudah kelewat turun, itu begitu ya. Turun yang kelihatan ya karena kurang sehat, karena sudah kelihatan. Beda turun yang pembawaan dengan turun yang sayap yang turun dengan yang sudah kelewat tua itu beda ya. Itu begitu. Satu di situ. Terus ciri kedua itu juga kelopak pada mata ini sudah kelihatan ya, kelihatan kelewat tebal, itu begitu. Tebal ini juga ada dua ya, tebal pembawaan sejak muda memang agak lebih tebal ada, tapi kalau tebal karena memang tuanya itu juga terlihat berbeda ya, kelihatan tebalnya tebal sudah nggak seger kelihatannya. Nah, itu begitu. Nah ini juga suatu tanda bahwa dia sudah kelewat tua. Dua ciri ya yang kelewat tua ya. Ciri yang ketiga yaitu yang pokok itu pada bulunya ya. Burung yang kelewat tua itu seperti berganti bulu atau ngurak yang tidak kunjung selesai. Jadi burung yang selalu muncul dalam keadaan jarum itu hampir selalu ada. Itu begitu, tidak pernah selesai, selalu ada burung-burung tunas begitu ya, burung-burung bulu-bulu muda ya, bulu-bulu muda, bulu-bulu tunas itu selalu ada. Nah ini ya juga suatu tanda itu burung sudah relatif tua ya, tua yang sudah menuju kepada menurunnya faktor, itu begitu. Oke, kira-kiranya 3 hal ciri utama itu ya yang menandakan burung itu sudah kelewat tua dan biasanya faktornya menurun, itu begitu ya. Itu begitu. Para menyimak sekalian, lalu kita lanjutkan ya. Berarti pada usia berapa burung itu memiliki faktor dan dia berada di puncak faktornya? Itu kira-kira di usia berapa itu ya? Ini yang saya temukan itu ya, saya amati itu kira-kira puncak faktor itu antara katakanlah umur 1,5 tahun secara mudahnya hingga mungkin 15 tahun. Itu kira-kira begitu ya. Atau antara
2 tahun sampai 20 tahun, kira-kira begitu. Asalkan burungnya ini dirawat dengan baik, dari makanan yang tepat, dari penyamuan yang tepat, penyemuran yang tepat. Nah itu saya kira sampai usia 20 tahun itu masih oke dia, masih bisa ya, asalkan perawatannya tepat, itu begitu. Nah ini di bagus-bagusnya factor itu begitu. Jadi kalau sudah di atas itu tadi akan terjadi penurunan ya. Jadi kalau semakin tua itu akan semakin menurun. Jadi bagusnya itu kalau dikatakan makin tua makin factor itu ya maksudnya antara 2 tahun hingga ke 4 tahun. Itu begitu ya bisa ya. Atau dari 4 tahun ke 10 tahun. Nah, itu begitu. Tapi kalau di atas katakanlah antara 20 tahun sampai 30 tahun, nah ini akan meningkat, saya kira enggak, itu makin menurun ya. Atau mulai 25 tahun hingga 35 tahun, nah itu apakah meningkat, makin meningkat? Nah itu tidak. Nah, berdasarkan yang saya amati itu begitu, pengamatan saya dan pengamatan dari rekan-rekan yang sudah senior se-Nusantara itu, yang rajin mengikuti lomba, rajin mentandingkan burungnya. Nah itu pendapatnya begitu. Jadi burung-burung yang sering juara itu kita lihat bahwa performanya itu masih oke ya. Itu begitu. Jadi kelihatan dari fisik ya relatif tegak, masih ya relatif tegak. Sayap kalaupun ada menurun, kadang-kadang sebagian kecil menurun, tapi menurunnya itu karena pembawaan, bukan karena tuanya. Itu begitu. Berkaitan dengan umur lagi apa ya guys ya? Mungkin kuku di kaki ya guys ya. Nah, kuku di kaki apakah yang panjang itu sudah menunjukkan dia sangat tua? Mungkin iya, mungkin tidak ya. Jadi kalau burung yang tua itu kadang kelebat panjang, ada yang begitu ya. Tetapi yang tuanya masih lumayan aja tapi sudah mengalami pemanjangan kuku yang lewatan itu ada karena perawatan yang kurang tepat ya. Misalnya kurang dijemur ya, sehingga dia fisiknya tidak maksimal dan akhirnya mengalami kuku yang kelewat panjang. Itu begitu. Jadi itu guys ya, burung itu yang tepat untuk lomba, yang lagi bagusnya factor, di mana makin tua itu semakin mantap factornya. Nah itu maksudnya itu adalah antara kalau dia dari 2 tahun berangkat ke 4 tahun gitu ya. Kalau usianya misalkan sebelumnya itu sudah 3 tahun, ini menuju hingga terus meningkat hingga akhirnya 7 tahun atau 8 tahun. Itu makin meningkat itu usianya semakin factor. Itu bisa ya. Tapi itu tadi masih belum di atas 15 tahun misalnya begitu. Itu begitu guys ya. Itu dulu ya guys ya, berkenaan dengan umur burung. Jadi burung itu dengan umur yang pas sehingga faktornya maksimal. Itu begitu. Demikian. Terus guys mau mencoba untuk gajo yang bagus itu bagaimana? Dengan merawat ataukah beli? Nah itu ya. Kalau beli ya itu tadi guys ya. Diperhatikan fisiknya masih oke, kelihatan, jangan kelewat tua ya. Jangan kelewat tadi dengan ciri-ciri itu ya. Kelopak mata sudah menebal dan menebalnya sudah tidak seger. Nah itu ya, itu sudah kelewat tua guys ya. Atau menurunnya sayap tadi kelewat turun itu guys ya. Dimana menurunnya bukan pembawaan tapi kurang sehat, itu jangan. Kalau mau beli ciri-cirinya itu guys ya. Kalau mau merawat
Nah, atau mengganti punya teman yang rawatan dari piye ya. Nah, itu biasanya kalau burungnya punya mental bagus itu biasanya eh, 6 bulan 7 bulan itu sudah rajin guys ya. Bahkan punya teman itu saya amati ada yang usianya itu antara 3 sampai 4 bulan itu sudah rajin bunyi. Nah, itu rawatan dari piye itu bisa begitu guys ya. Nah, yang burung begini ini nanti usia 1 tahun, 1 tahun setengah. Kalau memang dasarnya bahwa sebelumnya itu sudah rajin, antara setahun sampai 1 tahun, 1 tahun setengah itu tambah bagus, ada harapan ya. Nah, maka ini nanti setambah umur itu tambah bagus juga faktornya. Maksudnya antara 1 tahun hingga 3 tahun makin meningkat itu faktornya makin mantap itu begitu guys ya. Nah, itu pengertiannya begitu. Makin tua, makin tambah umur, makin faktor. Itu tadi. Kisarannya adalah antara 1 tahun setengah sampai kira-kira 20 tahun ya, atau 2 tahun antara 2 tahun sampai 15 tahun. Itu terutama itu faktornya oke-okenya ya guys ya. Demikian sementara penjelasan berkenaan dengan umur. Mudah-mudahan disimak dengan baik. Satu, terus bersemangat, terus menimba ilmu. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, ya kita akan kurang tepat ya, kurang tentunya keberhasilan kita mencapai juara di lomba akan kesulitan. Jadi pengetahuan terus ditingkatkan guys ya. Demikian. Terima kasih terima kasih atas menyimaknya. Apabila kurang jelas diulang-ulang guys ya. Diulang-ulang lalu paham lalu terapkan. Nah, itu begitu. Terima kasih sudah menyimak video saya. Yang kedua, terima kasih untuk yang sudah ngasih kaos ke saya. Nah, ini dari dulur-dulur Blitar ya ini ya. Demikian, terima kasih gitu. Oke, saya akhiri. Jabat erat selalu, semoga kelapangan rezeki senantiasa terlimpah pada kita sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.